Jadi banyak sekali ayat-ayat yang di Bible ditabrak, yang dipaksakan Yesus Tuhan. Bahkan di Perjanjian Baru sendiri, di 1 Timotius 6:16, Tuhan itu terang tak terhampiri, sementara Yesus mampu dihampiri. Tuhan itu kekal, abadi selamanya, gak pernah mati sedetik pun. Ya, 1 Timotius 6:16. Bahkan dikatakan di Matius 3:6, Tuhan itu tidak berubah. Karena di iman Kristen, Tuhan itu dikatakan roh. Roh itu artinya apa? Roh itu tidak nampak. Tapi kita bisa tahu Yesus itu nampak. Yesus sendiri berkata di Yohanes 5:37, Bapa yang mengutus Dia bersaksi tentang aku. Dia itu berarti ada dua entitas, antara Dia, Bapa, dan Yesus. Suaranya pun kamu gak bisa dengar, apalagi rupanya. Tapi dipasrahkan juga Tuhan itu nampak. Yesus itu Tuhan. Padahal kita tahu di dunia lama, di Keluaran 3:20 sebelumnya, apa kata Tuhan ketika Musa ingin kali melihat wajah Tuhan? Manusia tidak bisa lihat aku, mati kalian, kata Tuhan. Jadi jelas sekali ya, ini bicara doktrin. Sebenarnya Kristen itu, orang Kristen itu bukan bodoh, tapi doktrin. Karena saya paham, karena saya mantan Kristen, saya sudah lepas dari doktrin yang mengalahi akal, doktrin yang menabrak si Bible sendiri. Itu sudah saya pembuka sementara. Ya, terima kasih Pak Otak Waras. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Otak Waras itu, ya, saya adalah membina mualaf hampir 9.595 sampai saat ini. Ada beberapa kita mengenal siapa itu Yesus sendiri menurut Bible itu sendiri. Adapun Yesus berkata begini, saudara-saudara. Yesus berkata, ingatlah baik-baik. Jangan kamu disesatkan orang, karena banyak orang akan datang dengan namaku, dengan nama Yesus katanya, aku inilah Kristus, maka mereka akan menyesatkan banyak orang. Markus 13 sampai 56 itu early warning pertama. Kemudian Yesus juga mengatakan dalam nubuatannya di Bible, dan lagi jika pada waktu itu seorang berkata kepadamu, tengoklah, lihatlah, inilah Kristus, jangan kamu percaya. Yesus sendiri di dalam Bible itu memberikan early warning, jangan kamu percaya itu. Karena beberapa Kristus palsu dan nabi palsu akan terbit, serta akan mengadakan pekerjaan yang ganjil dan perbuatan yang mengherankan, supaya menyesatkan jikalau boleh orang pilihan juga. Markus 13, 21-22. Berdasarkan dua teks ayat tadi, kalau kita klarifikasi, ada sekian kisi-kisi. Ya, ada 4 indikator tentang kedatangan penyesat. Pertama, menurut Bible, menurut Yesus sendiri, mengaku bahwa dia adalah Kristus. Itu satu. Yang kedua, menurut Yesus, menyesatkan banyak orang. Kategori ketiga, menyesatkan orang pilihan juga. Kategori keempat, mengadakan pekerjaan ganjil aneh-aneh yang mengherankan. Dari 4 kisi tersebut, fakta realitas di lapangan, ternyata semua kisi-kisi atau tanda-tanda yang 4 macam tersebut yang disampaikan oleh Yesus sendiri, ya, telah ada pada diri siapa? Kita lihat, yaitu pertama, mengaku dirinya adalah Kristus. Adapun hidupku ini bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Galatia 2 nomor 20. Siapa yang mengaku Kristus di situ? Paulus. Kategori kedua, ya, menyesatkan banyak orang, kata Yesus. Nah, akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya, dan ia membingungkan orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesuslah Mesias. Siapa yang menyatakan itu? Adalah Paulus. Kisah 9 pasal 22 ayat I. Kategori 3 kata Yesus, menyesatkan orang pilihan juga. Hati-hati, early warning dari Yesus sendiri. Paulus telah menyesatkan pilihan orang juga. Raja Agripa berkata, engkau gila Paulus, ilmu yang banyak itu membuatmu engkau gila. Tapi dengan pede Paulus menjawab, aku tidak gila Petrus yang mulia, aku mengatakan kebenaran dengan akal sehat. Kisah 25, 26, kisah 26, pasal 24, 25. Nah, kemudian early warning yang keempat yang disampaikan oleh Yesus, yaitu melakukan pekerjaan yang ganjil-ganjil, aneh-aneh. Nah, ini dapat dilihat dengan klarifikasi, yaitu bahwa ada pesan Yesus.
di dalam Bible, saudara. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapkan. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota pun, satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Lalu Yesus menyatakan, melanjutkan di dalam peringatan dini itu, sebelum semuanya terjadi, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, ya misalnya hukum utama, ya, bahwa di sisi hanya Allah yang Esa, Tuhan yang Esa, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkan demikian kepada orang lain, lalu ia akan menduduki, kata Yesus, menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah dalam hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tertinggi di dalam kerajaan surga. Matius 5, 17-19. Lalu Yesus berpesan, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Surat Yakobus 2, 22-1. Itu salah satu indikator. Maka yang memenuhi kriteria dari 4 peringatan dari Yesus sendiri adalah Paulus. Makanya di dalam Bible, saudara, ya, ada 2 Kristus, bahkan ada 5 Yesus di dalam figurnya. Ya, ada 2 Yesus sejak pertama di dalam Bible, saudara, sudah dipaparkan ada 2 figur Yesus yang diperkenalkan. Begitu, yaitu di Matius 2 pasal 1, kemudian di Lukas 2 pasal 1-7. Begitu, Edward Les, silakan ditanggapin. Ya, izin Pak, itu kan versi Bapak ya, maaf ya. Bisa saja pokoknya. Itu bukan versi kami. Itu saya cuma membacakan Bible, tidak menafsirkan. Saya membuat kategori teks berdasarkan data yang disampaikan para mu'alaf. Jadi begini Pak, ketika ada sesuatu ayat yang timbul di dalam satu kitab suci, kalau ibaratnya ayat tertentu, contohnya tidak bisa Bapak mengerti atau pahami isinya, itu mungkin lebih baiknya ya bertanya kepada kawan-kawan Kristen bagaimana tanggapan kalian. Itu maksudnya tujuan saya, Pak. Jadi kita di situ saya bertanya dengan dari level SD, SMP, SMA, bahkan ya dari 9.503 mu'alaf yang saya bina, kelasnya bukan kaleng-kaleng Pak, ada profesor, ada doktor, ya kan? Ya, ada magister itu. Nah, ternyata dia menyampaikan bahwa sebenarnya yang diajarkan oleh Yesus sendiri adalah, dengarkan wahai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ulangan 6, 4-5. Tuhan Allah tidak ada. Nah, hanya masalahnya ya, hasil wawancara survei saya, mereka hanya menggunakan hukum kedua saja. Hukum utamanya tidak diabaikan. Hukum kedua, hukum kasih sesama manusia. Ya, ibarat elang Raja Wali itu, sayap kirinya itu patah, sayap kanannya patah, hanya sayap kirinya aja yang berfungsi, begitu. Ya kan? Nah, jadi sebenarnya yang diajarkan oleh Yesus kepada para nabi, kepada pengikutnya adalah tentang satu Tuhan. Begitu, Umi Rifa. Silakan klimakskan dulu apa yang disampaikan sama Pak Turiman dengan Pak Edurase. Nanti saya mau, kalau Pak Edurase mau fokus ke saya mau Pak Edurase harus ada klaim dulu. Maksudnya, kalau Pak Edurase adalah orang awam, mohon maaf saya tidak bisa berdiskusi karena saya menghormati teman-teman yang awam supaya tidak terjadi kayak seolah-olah saya mengolok-olok nanti. Karena kalau saya menemani teman-teman yang awam dalam ranah diskusi lintas agama, itu tidak etis sebenarnya dalam ranah akademik. Nah, kalau teman-teman memang sudah belajar teologi dan memang mengklaim bahwa saya bisa menjelaskan, maka saya punya syarat. Untuk menunjukkan kredibilitasnya itu adalah utamanya harus ada data, based on data. Nah, kredibilitas yang saya tuntut pun bukan harus sekolah akademik atau pendeta atau orang yang memiliki posisi dalam ranah ini. Ya. Jadi bukan ya, tidak. Ya, begitu. Tetap. Suaranya nggak ada. Bisa bicara di ruang publik, setidak.
Halo, tes, gimana? Ya. Apa masih ada suara Ya, apa? sudah keluar. Bapak. Nah, Masih ada, gitu masih Pak ada. Edul Lase. Jadi, ya silakan Pak Edul Lase pilih posisinya di sini, mau bertanya tentang Islam dan pemahaman saya tentang agama Kristen, atau Bapak mau menemani saya dalam ranah dialektika. Oh ya, jangan begini, lupa Bu, ya, sarapan ya. dan makan siang ya Begini, Pak. Bu, ya. Ini semangka. Ya, silakan Bu, ya. Jadi begini Bu, kalau menurut saya ya tentang agama itu, saya tidak perlu bahas agama ini, enggak, saya enggak begini. Jadi saya berfokus pada apa yang membuat saya menjadi benar, itu aja. Di agama mana? Sebentar, interupsi. Ini sama kalau saya ilustrasikan, Bapak sedang nonton bola, tapi Bapak bilang Bapak nggak suka bola. Itu sama seperti itu, Pak. Bapak tuh dalam ilustrasi yang kita bisa nampak, ini ada orang yang lagi nonton konser Dewi Persik. Dia lagi duduk nonton Dewi Persik, bahkan ikut joget. Dia ikut joget ketika Dewi Persik nyanyi. Tapi dia bilang, saya nggak suka Dewi Persik nyanyi itu, saya nggak suka. Itu Bapak di sini. Bapak masuk di dalam Komal diskusi lintas agama. Saya pikir tidak mungkin Bapak tidak tahu hal itu. Dari tadi kita sudah tegaskan dan kita sudah tunjukkan kalau kita diskusi lintas agama. Bapak naik ke sini lalu Bapak bilang Bapak tidak suka. Nah, pertanyaan saya, Bapak naik ke sini mau ngapain? Oke Bu, gini. Jadi saya bertanyalah sama Ibu. Menurut Ibu lah agama Kristen itu seperti apa menurut Ibu ya? Atau memang Kristen ini begini atau gimana gitu? Jadi biar ada, maksudnya tergali apa yang perlu kami pertanyakan di mana dan yang bisa. Masya Allah. Baik, mantap. Pak, saya tidak terbiasa mengatakan menurut saya. Saya terbiasa sebagai seorang mahasiswi prodi komunikasi penyiaran Islam di Fakultas Unmu, yang mana saya diajarkan oleh orang-orang yang lebih berilmu daripada saya untuk kalau berbicara itu tidak menurut pandangan pribadi. Karena kalau kita bicara dari sudut pandang pribadi itu namanya pandangan subjektif. Pandangan subjektif ini adalah pandangan yang benar menurut kita saja dan belum tentu menurut orang lain benar. Maka saya sebagai seorang kalau bicara tuh based on data. Ya, saya harus bicara based on data. Nah, kalau Bapak bertanya kepada saya, apa yang saya ketahui tentang agama Kristen, maka saya akan memberikan Bapak ada 6 opsi jawaban. Pertama, yang saya ketahui tentang Kristen adalah konsep ketuhanan Tritunggal Yesus secara eksplisit. Yang kedua, yang saya ketahui tentang agama Kristen, tentang konsep kenabian dalam Kristen itu tidak jelas karena antara nabi dengan manusia bejat itu tidak ada perbedaannya. Buktinya para nabi dalam kitab Bapak itu rata-rata berbuat maksiat seperti mengambil istri orang, bertelanjang dan macam-macam. Bahkan itu perintah Tuhan. Yang ketiga, konsep kitab suci. Setahu saya, Kristen ini tidak jelas on epistemologis kitab sucinya. Penulis kitab sucinya dia nggak tahu, yang mengkanon dia nggak tahu, yang menerjemahkan dalam kitabnya mereka nggak tahu, sehingga mereka tidak kuat landasan keimanannya kalau disandarkan kepada kitab sucinya. Yang keempat, di Kristen itu secara universal dan tidak ada secara sistematik aturan-aturan baku untuk mengatur sistem tatanan sosial. Makanya saya berpikir, maka saya bisa mendapatkan informasi bahwa Kristen adalah umat yang mengaku beragama tapi tidak memiliki keteraturan yang sistematik yang diatur oleh kitab sucinya. Karena Yesus hanya mengajarkan hukum kasih. Yang terakhir, yang saya ketahui tentang Kristen, terlalu banyak interpretasi personal dan interpretasi komunal dari agama Kristen secara historis dan sejarah memunculkan ribuan denominasi yang pada akhirnya membuat ratusan jutaan jiwa mulai dari abad ke-9 sampai abad ke selanjutnya itu mati karena perbedaan interpretasi, yaitu fakta historis dengan adanya inkuisisi yang dilakukan oleh gereja Katolik di abad ke-9 sampai 12-an. Nah, ini yang saya ketahui secara umum Kristen yang tidak bisa dibantah oleh orang Kristen sendiri, karena itu fakta yang tidak akan bisa Bapak bantah. Mau Bapak lari ke dimensi manapun, Bapak minta tolong sama Thanos nggak akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dan kritikan kami yang tajam. Nah, jadi inilah yang saya pahami tentang Kristen. Itu kenapa sampai detik ini Kristen itu selalu menjadi masalah dalam ranah argumentasi. Antara Kristen dengan Kristen saja nggak sampai sekarang final tentang ketuhanannya. Faktanya antara Bapak dengan orang Kristen lain, contoh Katolik dengan Protestan,
tidak selesai tentang berapa jumlah kitab suci sebenarnya. Kemudian antara Kristen Tritunggal dengan Sabellius tidak selesai siapa Bapak sebenarnya. Antara Kristen satu dengan Kristen yang lain tidak sepaham interpretasi satu ayat di kitabnya. Inilah yang saya ketahui tentang Kristen. Itu kenapa ketika kita masuk ke ruang argumentasi, Kristen menjadi topik yang paling banyak diperdebatkan. Bukan hanya pada saat sekarang di era yang canggih di mana TikTok ada, bahkan sejak Yesus muncul, Yesus sudah menjadi bahan perdebatan. Apakah bisa dikatakan itu adalah standarisasi kebenaran? Tidak, itu justru standarisasi keambiguan dan kebiasaan. Nah, inilah yang saya ketahui tentang Kristen. Mungkin Bapak mau masuk ke ranah solusi, nanti saya sampaikan bagaimana seharusnya menjadi orang Kristen. Nah, oke, saya akan kasih pandangan. Ini baru personal. Kenapa saya boleh secara personal? Karena ini pandangan, bukan pendapat yang saya lemparkan ke publik untuk saya ajarkan. Berbahaya kalau itu dari subjektivitas pribadi. Silakan Bapak tanggapi. Jadi saya tertarik tadi Bu ya, ibaratnya Ibu tadi bilang di Alkitab itu semua nabi yang tertera itu berbuat bejat ya. Iya ya. Mayoritasnya Pak, lebih banyaknya yang berbuat bejat. Mayoritasnya. Contohnya Bu, nabi Bapak, siapa lah Bu? Daud ngambil bini orang. Dia nabi dalam Kisah Para Rasul pasal 2 nomor 28 sampai 30. Nabi Ibrahim punya gundik, mengawini budaknya, punya anak, terus diusir sama istrinya gara-gara nggak mau berbagi warisan. Bejat sekali kan dalam gambaran kitab kalian, walaupun dalam kitab kami itu dibantah. Justru mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Hosea disuruh bersundal menghasilkan anak-anak sundal. Itu perintah Tuhan Anda dalam Hosea pasal 1 nomor kedua. Yakub menipu untuk mendapatkan hak kesulungan anak. Kemudian Adam terkutuk walaupun dia bukan nabi dalam perspektif kalian. Tapi kalau menurut bilangan 12 ayat 6, seorang nabi, kalau ada nabi maka Tuhan menampakkan diri dan berkata melalui mimpi. Seharusnya kalau kalian ikuti definisi nabi dalam bilangan 12 ayat 6, maka Solomon pun termasuk nabi, karena Solomon pernah Tuhan berbicara kepadanya melalui mimpi. Solomon punya ribuan perempuan, 700 gundik, 300 istri. Begini Bu, iya. Sebentar, saya belum selesai. Kalau sudah selesai baru tanggapi. Karena Bapak bertanya. Pertanyaan itu sedikit, jawaban pasti banyak. Kemudian apalagi saya mengidentifikasi. Nah, kemudian Nabi Ibrahim punya gundik, ya Daud mengambil bini orang dan itu Tuhan yang ambilkan. Kemudian Yakub menipu, kemudian Ishak menikahi anak kecil umur 3 tahun. Kemudian menurut Rashi, ya bukan menurut literasi kalian punya terjemahan kitab saja tanpa ada penjelasan dari orang-orang Yahudi. Kemudian Hosea disuruh bersundal, Yesaya disuruh telanjang, Yesaya pasal 20 nomor 3. Jadi rata-rata semua nabi, bahkan sebenarnya kalian secara doktrinal percaya tidak ada manusia yang sempurna akhlaknya kecuali Yesus. Hanya Yesus yang suci sehingga dia layak ditumbalkan. Ini yang lucunya. Bapak bertanya kepada saya, di mana nabi-nabi tempat kami cabul dan nista pekerjaannya? Ini menunjukkan bahwa Bapak tidak pernah membaca kitab perjanjian lama gitu loh. Silakan Bapak kembali baca ayat-ayat yang saya tunjukkan tadi. 2 Samuel pasal 12 nomor 8. Tuhan mengambilkan istri orang buat Daud. Hosea pasal 1 nomor 2, Hosea disuruh bersundal memperanakan anak sundal. Yesaya pasal 20 nomor 3, Yesaya telanjang bulat selama 3 tahun. Kemudian Yakub dalam kitab Kejadian menipu, mengambil hak kesulungan Esau. Kemudian Ibrahim mengusir Hagar yang adalah budak yang digauli yang kemudian telah beranak, kemudian diusir. Kemudian punya gundik ketura, punya gundik loh, dikatakan dengan jelas eksplisit mungkin dalam kitab Bapak. Belum lagi siapa namanya, bahkan moralitas dalam agama Bapak itu para rasulnya pun adalah orang-orang yang tadinya penjahat seperti Paulus yang diambil dari seorang penyesah jemaat ya kemudian dipertaubatkan. Ini secara logika, kalau memang Tuhan bisa mempertaubatkan dengan mendatangi setiap penjahat, ngapain Tuhan harus mati bunuh diri menyerahkan nyawanya. Nah, pada akhirnya aspek moralitas ini dilanggar semua oleh doktrin Kristen. Nabinya banyak yang cabul, tapi mengkritisi Nabi Muhammad yang dituduh cabul tanpa ada indikasi ilmiah. Ini yang terjadi selama ini. Itu kenapa Bapak dan kami orang Kristen dengan kami itu berdebat terus. Kami berusaha meluruskan kesalahpahaman kalian dari fitnahan orang Yahudi yang mengatakan para nabi-nabi itu cabul, dengan ada definisi bahwa nabi adalah umat pilihan Tuhan. Masa Tuhan memilih manusia cabul untuk memberikan ajarannya? Kami ajarkan kalian dengan perspektif Al-Quran bahwa nabi-nabi itu maksum. Kalian sibuk mengatakan iya nabi-nabi itu cabul, termasuk Yesus yang Bapak anggap sebagai Tuhan itu sendiri terkutuk di tiang salib dalam Galatia pasal 3 nomor 13. Bagaimana mungkin kita bisa sepaham? Bagaimana mungkin kita bisa selaras? Bagaimana mungkin logika kita sama? Sedangkan kalian umat Kristen yang mengklaim Tuhan kalian yang mulia itu pada saat bersamaan juga pernah terkutuk.
Ini kami berusaha mengatakan Yesus mulia, dia tidak akan terjadi pelecehan seksual terhadapnya, celana dalamnya nggak mungkin dibagi-bagikan, tidak mungkin kitonahnya itu dibagi-bagikan, tidak mungkin bajunya dibuka, tidak mungkin dicambuk kulitnya, bulunya tidak mungkin terluka karena dia adalah hamba kesayangan Tuhan. Kami katakan dia mulia, saking mulianya dia diselamatkan oleh Allah, disucikan dari orang-orang kafir. Kalian sibuk mengatakan tidak, dia memang mati, memang Tuhan menginginkan kedatangannya untuk mati terhina, teraniaya karena kesalahan kami. Kalian bebankan kesalahan kalian kepada Yesus dengan kalian katakan dia datang untuk memenuhi nubuatan bahwa Tuhan perjanjian lama seolah-olah membuat rencana kematian untuk anaknya yang adalah dia sendiri. Ini yang kalian ajarkan di ruang publik, yang kami bantahi setiap hari. Kenapa kami membantahi ini? Secara sisi argumentasi dan secara akademik, ini ada penyesatan yang nyata dalam logika dan tekstual. Tapi dalam imani, ini doktrin kalian yang harus kami bertoleransi, karena kami diatur dalam undang-undang. Kita harus bertoleransi kepada doktrin Kristen. Pasal undang-undang pasal 28, setiap orang berhak dengan keyakinannya. Kalau masalah keyakinan terserah kalian, tapi ketika bicara di ruang publik jangan bawa-bawa doktrin. Kenapa? Doktrin itu subjektif. Bahkan doktrin Kristen bertahun-tahun konsili gak final. Itu yang mau kita sandarkan kebenarannya. Nah, jadi inilah kenapa kita berdebat terus. Untuk apa? Bukankah kita di undang-undang diajarkan untuk mencerdaskan anak bangsa, memerangi kebodohan? Tugas kita apa? Mencerdaskan anak bangsa, mengajak mereka menggunakan critical thinking. Beranikah kalian mempertanyakan iman kalian? Beranikah kalian membuktikan keimanan kalian? Berani nggak? Itu yang kami ajak sebagai umat Islam. Nah, silakan Bapak tanggapi metode kami, karena ini metode yang ilmiah dan memang sesuai dengan fungsi-fungsi manusia hidup. Punya critical thinking, punya argumen tajam, dan punya retorika ketika menyampaikan sesuatu. Ada landasannya. Silakan. Oke, baik Bu. Saya pun mencerna perkataan Ibu sudah jauh, udah terlalu tinggi. Jadi gimana ya? Gini aja Bu, menurut saya ya. Apa yang menjadi permasalahan itu yang kita cari solusinya. Pokoknya permasalahan Ibu dengan kami contohnya Kristen seperti begini, itu yang perlu kita ini kan. Apa ya, bagaimana tanggapan Ibu dan bagaimana tanggapan kami. Tapi dalam sisi itu nggak usah kita terlalu ambisi. Baranya tidak ada ambisi di sini Pak. Mohon maaf, saya itu sama aku gitu. Nah. Aduh, saya nggak ngerti deh definisi ambisi, Bapak paham atau tidak? Tidak ada ambisi di sini. Kalau Bapak bilang ambisi dari sisi saya, seolah-olah Bapak bisa menilai ambisi saya, itu hal yang tidak etis ya, karena kita menilai sesuatu yang ada pada intern orang lain tuh. Bapak seolah-olah memastikan bahwa saya berambisi. Berambisi untuk apa? Saya berambisi untuk pintar, iya. Tapi kalau berambisi untuk hal yang Bapak pahami, saya nggak ngerti. Bapak bisa bicara dari sisi mana gitu. Bapak harus paham begini. Nah, jangan bilang kita bermasalah. Enggak, saya tidak sepakat dengan argumen Bapak. Tetangga contohnya, kita punya tetangga itu punya contohnya bunga di dalam rumah. Ya kenapa ada rumah di dalam bungamu? Ya kan? Pak, saya lagi nggak membahas apa yang ada di rumah orang lain. Kita membahas apa yang di rumah orang lain itu kemudian dibawa keluar oleh orang itu lalu dipamer-pamerkan. Ya, ini contoh nih ilustrasinya. Bapak punya bunga di rumah. Bunganya bunga tai ayam, bau, busuk, jelek lagi. Bapak bawa bunga itu, Bapak bilang-bilang ke orang, "Hei, bunga ini bagus." Bapak pikir kami harus diam gitu. Kalau Bapak simpan rumah itu dalam rumah Bapak, kami nggak masalah, itu urusan Bapak. Kami tidak pernah bermasalah dengan isi rumah orang lain. Tapi ketika isi rumah orang itu dibawa keluar dan dipamer-pamerkan di ruang publik, maaf, kami punya hak dan kewajiban untuk menunjukkan kalau kamu itu salah. Bungamu tuh namanya bunga tai ayam, busuk, bau, jelek lagi. Itu yang kami lakukan. Kalau kalian tidak keluar, kalau kalian hanya di gereja kalian, kalau kalian hanya di rumah kalian mengajarkan Yesus adalah Tuhan dan konsep keselamatan di agama kalian dengan membunuh Tuhan kalian selamat, tidak masalah kok. Ada kami bahas. Kami tidak punya masalah dengan itu. Bapak pikir saya punya masalah? Saya justru dengan kenapa saya bisa belajar, kenapa saya bisa berbicara di ruang publik ini, karena saya tidak punya masalah. Justru saya berani berada di Komal untuk ditanya orang Kristen karena saya yakin agama saya tidak bermasalah. Kenapa saya berani mengatakan di Kristen begini begitu? Karena saya yakin agama Kristen bermasalah. Siapa yang bilang? Bukan saya sendiri. Tapi siapa yang mengatakan? Sejarah yang mengatakan, Pak. Di mana permasalahannya? Doktrin Kristen saja sampai detik ini tidak selesai. Sejarah membuktikan bahwa Katolik, Protestan melakukan kebiadaban secara peradaban, itu masalah menggunakan atas nama Tuhan. Itu permasalahan loh.
Jadi kalau Bapak bilang kami bermasalah, tidak. Kami tidak pernah bermasalah sama sekali dengan agama Kristen. Yang bermasalah itu sebenarnya adalah kalian, yang mana permasalahan kalian itu kalian anggap bukan masalah, lalu kalian tawarkan kepada kami. Ibarat kata, Bapak lagi bikin rumah, tapi rumahnya belum jadi, tapi udah dijual kepada kami. Maka kami mengkritisi, Bapak jualan rumah kok rumahnya nggak jadi. Enggak semua orang Kristen begitu, Bu, seperti yang Ibu paparkan itu ya. Saya bicara dari Karena kami kebanyakan, orang Pak. Kristen ini lebih mementingkan hiduplah dalam Kristen yang mana? keimananmu Kristen yang mana? supaya kamu bisa selamat. Bapak, supaya Kristen kamu yang mana? bisa hidup benar. Ya, Kristen yang mana? Si Edis, si RK, si Agatha, Sopiatul yang menghujat terus kabur, si Dewi Bulan yang menghujat dari luar negeri, si Edis yang kemudian tidak berpikir rasional dan alkitabiah dan juga ilmiah, lalu bicara tentang agama Islam di luar negeri karena takut mati di sini, si Paul Jong yang mengkritisi agama Islam dan mengkorelasikan kejahatan manusia dengan agama Islam terus kabur ke luar negeri. Atau siapa yang orang Kristen yang tidak begitu, atau Katolik secara mayoritas yang berabad-abad 600 tahun mengadakan inkuisisi dengan membunuh orang yang berbeda keyakinan dengan mereka, atau Martin Luther yang mengatakan orang Yahudi pilihan iblis, atau Zwingli yang menghabisi orang-orang anak baptis bersama John Calvin yang adalah pendiri Protestan. Kristen yang mana maksud Bapak? Iya, Kristen yang mana? Sebutkan satu Kristen. Diajarkan dengan kami loh, Bu. Maksudnya Loh, kok semua tidak diajarkan? Bapak tidak tahu di kitab Bapak. Baca Luka. Pak, maaf Pak, jangan Bapak bilang tidak ada kalau Bapak belum pernah baca Bible. Mohon maaf nih. Saya tegas kepada orang yang bicara nggak bawa data. Bapak kalau bilang tidak ada ajaran kekerasan dalam kitab Bapak, Bapak berbohong secara telak kepada kami. Baca dalam kitab Perjanjian Lama. Di kitab Perjanjian Lama banyak sekali Tuhan Bapak demi membela orang Israel, tumpaslah, bunuhlah, musnahkan anak kecil. Diam dulu. Saya belum selesai. Saya tidak suka dengan orang yang begitu. Saya belum mendengarkan penjelasan karena Bapak bagaimana mau menjelaskan? Bapak aja nggak baca Bible. Oh iya dong, saya kan lagi diskusi. Kalau saya lagi diskusi kakak. Kalau saya lagi nari, pasti saya nari di sini. Saya lagi diskusi, makanya saya ngoceh. Kalau saya di sini misalkannya lagi mematung, saya pasti diam begini, Bu. Karena saya diskusi, makanya ngoceh. Masa saya diskusi di sini saya joget-joget gini kan nggak etis. Ibu mau ke rumah keluarga. Oh ya udah. Oh ya, saya mau pindah tempat dulu ya. Sekarang ini urusi Yesus dulu. Karena Ya. saya cinta sama Yesus. Karena aku cinta sama Alah, dia. cinta kau itu mana ada cinta kau itu, nggak ada itu. Kau bilang hari itu nono Yesus kau bilang. Kau maki-maki hari itu. Ada video kau itu. Emang dia Mana bagaimana? cinta kau itu? Muhammad kau aku itu cinta lah. urusi. Nabi kau Mau ibu turun urusi. aja? Nggak usah ini ayah. Nabi kau aja Saya nggak urusi. mau berdebat sama ibu orangnya yang punya amarah gitu ya. Ya ibu turun aja udah. Ibu nggak bisa debat, ibu nggak bisa diskusi. Ibu cuma mengedepankan emosi, ya. Ibu cuma mengedepankan kemarahan dan ibu tidak kenal saya. Ibu nggak pernah debat sama saya. Ya, kami lagi diskusi, Bu. Aduh, mana nih? Ibu tidak bisa. Aduh. Ibu tidak bisa diskusi sama sekali, mohon maaf ya. Ibu diturunkan, mohon maaf. Mohon maaf, saya tidak. Mohon maaf, bukan saya tidak menghargai ibu sebagai manusia ya. Tapi ibu tidak bisa diskusi karena baru masuk. Ibu tidak mengerti substansi. Lalu bicara. Siap. Ibu tidak mengerti apa-apa. Tiba-tiba ibu masuk ngamuk-ngamuk. Saya sebagai wanita malu melihat itu ya. Saya tidak mau ibu direndahkan orang lain. Jadi saya turunkan ibu. Saya menurunkan ibu karena saya menghormati ibu ya, Bu. Pak Turiman dan yang lain bantu dulu. Saya mau pindah tempat dulu. Mau pulang ke kamar dulu bentar. Baik. Nah, jadi begitu Pak Edward. Jadi ketika kami ya melakukan dialog lintas teks itu ada sebab musabab begitu. Ada faktor yang membuat kita berdialog di sini di ruang Ya publik. itu Pak, permasalahannya virtual, apa begitu, Pak. maksudnya kan? Permasalahannya apa itu Ya, yang kita permasalahannya adalah Saya dengarkan sama Bapak. permasalahannya adalah yang disebutkan beberapa orang-orang oknum yang disebut RK, Edis TV, Bom ya, Sopiatul ya, yang keluar negeri itu yang membuka kotak Pandoranya dulu begitu loh. Nah, itu kan oknum. membuat kotak Pandoranya dulu Kalau dengan kita minta memberikan kebenaran itu. menyerang Islam bahwa dengan membelintir ayat-ayat Quran hanya dengan modal terjemahan. Berarti Begitu.
Ini ceritanya balas dendam ini berarti. Bukan balas dendam, kita ingin meluruskan. Bentar Pak Duriman, izin sebelum Baik. dilanjutkan. Ya. Saya bingung dengan Bapak ini. Bapak sudah dijelaskan ini room diskusi. Terus Bapak otoritasnya apa gitu loh mempertanyakan kami diskusi atau enggaknya? Tapi diskusi itu Bu saling mendengar, dengarkan dulu apa permasalahannya, dengarkan dulu juga apa penjelasannya. Ini ibu hanya memprotes tapi tidak mendengarkan penjelasannya apa. Itu sih yang nggak Pak masuk akal. Edward, Ini maaf diskusi ya Pak apa, Bu? Edward, sudah terlalu banyak penjelasan ya, tetapi kami sudah ya, jangan mengambil terminologi istilah-istilah kami ditempatkan di dalam teks saudara dengan saudara tapi tidak memahami terminologi itu, teks itu, gitu loh. Contohnya gini Pak ya. Kan Allah beranak misalnya. Oke, Kapan Allah contohnya itu ini, Pak. beranak? Ini Pak Edward, ini seperti apa menurut kamu ini ayat ini contohnya? Jadi kami kasih penjelasannya Pak. Tapi bukan berarti Bapak itu menyalahkan apa yang kami pelajari. Jadi bisa mengambil kesimpulannya oh seperti apa? Apa yang menjadi perbedaan? Kita mencari kebenarannya Pak. Nah, kita tuh mencari Ini kebenarannya. Pak Edward, maaf ya Pak Edward. Ya, Saya Pak. minum kopi, Bapak minum teh. Tapi jangan coba-coba Anda memasukkan teh ke kopi kami. Dan kami pun tidak memasukkan kopi ke teh saudara. Itu konsep toleransi itu di situ, konstruksi toleransi itu di situ. Tetapi ada sebagian dari rekan-rekan saudara itu mencoba memasukkan teh itu, bahkan mencampurkan dengan kopi kami, dan kopi kami pun diambil campurkan kepada minuman saudara, lalu dijajakan bahwa itu ini. kan oknum Pak. Nggak semuanya orang Kristen. Nah, yang makanya bergabung di kami dalam meluruskan diskusi ini seperti ini. oknum-oknum itu. Nah, berhentilah saudara ya memelintir ayat-ayat. Kalau Bapak sebenarnya Bapak cocoknya itu Bapak masuk ke komal mereka, ya kan? Jelaskan, ingatkan, basyirun wa nadhira, buat berita gembira, ingatkan. Jangan umat Islam itu dipancing-pancing seperti ini, begitu loh. Ya kan? Gini Pak ya. Ya kan? Contohnya saya lah setelahnya. Saya itu Ya. beradaptasi di mana lingkungan saya yang juga mayoritas dalam itu ada Muslim. Kami Lalu apa Bapak keberatannya dengan dialog lintas teks yang di komalnya Umi Ripa ini? Apa? Gimana Pak? Apa keberatan saudara? Tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Apa kategorinya? Klarifikasinya apa? Verifikasinya apa? Nah, di sini Pak yang saya bingungkan topiknya apa ini? Dan Topiknya solusinya apa? dialog lintas teks di mana Bapak hanya mendengarkan, maksudnya hanya meyakinkan yang Bapak jelaskan aja, tapi tidak menerima penjelasan dari kami. Upamanya contohnya kami tadi, akan menerima tadi, penjelasan ibu itu ya Bapak berkata, kalau Bapak tuh berdata. Dari Bapak Itu kan Yesus- sudah ngajukan data. itu Yesus Ajukan mau dia kategori teks. mau Ya mau kan? kalian bunuh katanya. Nah kan Apa di yang Kristen dibunuh? nggak ada pengertian begitu. Apa yang dibunuh itu di dalam teks saudara, di dalam teks Bible itu ada. Kalau begini Pak Edward, banyak, maaf ya Pak Edward, kalangan-kalangan menuduh Islam, oh Islam itu perang, gitu kan? Tapi dia tidak tahu asbabun nuzul ayat perang itu, begitu loh. Asal muasal ayat perang itu. Tetapi begitu kita gunakan ya teks di Bible Bapak itu lebih parah daripada Al-Quran, kenapa tidak terima begitu loh? Ayo, ya kan? Ada dua kategori teks ya. Makanya kalau berani jangan takut-takut, kalau takut jangan berani dan jadi narasumber di atas, menyiarkan di ruang publik yang sebenarnya itu adalah ranah umat Islam, begitu loh. Kenapa ada rekan-rekan saudara menjelaskan, menerjemahkan Al-Quran, hanya menafsirkan Al-Quran lewat terjemahan saja, lalu dipelintir, bahkan diedit, begitu. Jadi jangan salahkan ya, salahkan kami ya, mahasiswa saya, bahan anak muda itu sekarang ini ya kan, akhirnya lebih banyak ya menghadiri ruang-ruang komal yang seperti ini, begitu. Tapi tergantung Pak, istilahnya tadi kalau memang kehadiran saya tadi memperdebatkan
apa yang menjadi agama Bapak. Mungkin bisa saja orang Bapak itu menyerang saya seperti begitu. Kan kita mencari solusinya, Pak. Apa yang menjadi sekarang agama Bapak, Bapak, sekarang apa saya yang mau dengar benar dulu di agama apa saya. yang Bapak tawarkan dengan solusi dialog lintas agama. Ya apa Bapak? Nah itu saya tanya tadi, apa permasalahannya problematiknya adalah pada orang-orang seperti RK, Edis TV, Nah, banyak yang lagi di situ itu aturannya yang tiap bagaimana, hari 24 jam mempelintir ayat-ayat Al-Quran di Komal. Apakah kami diam saja? Nah, justru Bapak itu ikut digabung sama room dia gitu loh, Pak. Oh, no, ngapain ke sana? Dia langsung berdebat sama dia. Gabung di sana baru aja kami menjelaskan kebenaran tentang Bibel saudara, tentang ini, ya kan? Menjelaskan posisi ayat Al-Quran itu sudah diturunkan. Lebih baik kami ngumpul di komal-komal lintas agama yang digunakan oleh kawan-kawan ya debater kayak Umi Ripa. Pak Umi Ripa ini kan seorang mahasiswa. Dari zaman Facebook saya sudah mengikuti Pak dialog-dialog lintas agama. Makanya tadi saya berpikiran bahwa ini seakan-akan ada asumsinya balas dendam karena editnya tadi. Nggak ada balas dendam Pak. Makanya Kami ketika meluruskan. ada orang-orang Kami perintah Kristen mau Basyirun bergabung Wanajiro dalam ini, membuat berita gembira dan meluruskan siapa itu Yesus sebenarnya. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina inda Allah Islam.